Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, viral di media sosial video ceramah di Mabes Polri bertemakan moderasi beragama merajut nasionalisme dan toleransi beragama. Diketahui bahwa si penceramah ini adalah Kiai Haji Abdus Syakur Yasin MA yang merupakan pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan Indramayu, dan dalam cuplikan ceramahnya yang beredar di lini masa Twitter, Kiai itu menyampaikan pemahaman-pemahaman yang dirasa oleh warganet sangatlah ngawur. Jadi rekan Dakta, kita akan membahasnya pagi hari ini dalam Sorotan Dunia Islam bersama dengan redaktur pelaksana Tabloid Media Umat Bang Mujianto. Assalamualaikum Bang Mujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bang? Alhamdulillah. Kalau Media Umat masih fokus kemana Bang? Media Umat kemarin kita baru terbit di edisi hari pekan lalu dengan mengangkat film Jejak Khilafah di Nusantara ya, karena isunya lagi sepi ini. Iya. Nah, Bang, pagi ini kita akan membahas sebuah viral di media sosial. Tapi begitu saya ketik di Google tidak banyak ternyata kalau untuk mencari terkait dengan viralnya apa yang disampaikan oleh seorang kiai di Mabes Polri, tetapi ada beberapa saja tentang yang menyebut bahwa Islam bukan agama yang sempurna. Nah, Abang melihat dari video ini sebetulnya bagaimana? Ya, pertama kita lihat dia sedang ada di mana, ya, sedang ada di mana, bersama siapa, ya. Kemudian dia itu dulu latar belakangnya apa. Tapi kalau latar belakang ini bisa jadi inilah nanti kena undang-undang ITE gitu ya. Tapi yang terpenting adalah apa yang diungkapkan itu gitu ya. Dia ada di mana, ya, bersama siapa, dan temanya apa gitu ya. Temanya apa? Ini jadi menjadi bisa kita telusuri. Jadi arahnya nanti kemana gitu kan? Nah, jadi dari sini ini nanti kita bisa menganalisis kira-kira apa yang disampaikan itu punya pesan apa gitu ya bagi umat gitu. Jadi kalau mungkin masyarakat belum banyak tahu Bang dari cuplikan-cuplikan video ini, apa sebetulnya hal yang sangat penting, karena warganet saja yang mereka tidak memiliki ilmu agama yang lebih seperti itu, mereka bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh kiai ini pemahaman-pemahaman yang dirasa oleh warganet ngawur semuanya. Ya, ini beberapa aja ya. Misalnya soal kalimat tauhid ya. La ilaha illallah gitu ya. Nah, jadi ditafsirkannya adalah bahwa kok enak amat gitu ya, la ilaha illallah bisa masuk surga gitu kan. Jadi memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Ini menjadi tidak masuk akal, kata dia. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie, memangnya film Aladdin. Jadi yang dijamin masuk surga itu yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sebutkan Islam bukan agama yang sempurna. Nah, dia mengutip Al-Maidah ayat 3. Ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Nah, katanya begitu. Nah, itu beberapa lah ya yang sempat viral di tengah masyarakat gitu. Iya, apa yang harus dilakukan dengan kondisi karena video ini sudah terlanjur viral dan menyampaikannya juga mungkin juga bukan orang biasa di kalangan mereka ya Bang, tetapi di sisi lain akhirnya video ini membuat masyarakat akhirnya menilai sendiri pemahaman atau apa yang disampaikan ini adalah hal yang keliru Bang.
Ya, yang pertama bahwa pendapat ini adalah pendapat yang tidak muktabar begitu kalau di dalam pembahasan Islam itu tidak umum gitu ya. Ini pendapat yang nyeleneh, aneh gitu ya. Jadi yang pertama masyarakat pasti langsung tahu bahwa itu tidak seperti yang mereka umumnya dapatkan kan begitu. Makanya kalau dibilang kunci masuk surga itu ya kalimat tauhid, itu kan berdasarkan hadis Nabi gitu. Tapi memang tidak otomatis kan. Kalau orang Muslim yang penting punya kuncinya, kalau dia banyak dosanya masuk neraka dulu kan begitu. Nah, tapi ini coba di kelihatan untuk ditarik gitu. Jadi nggak perlulah dengan mungkin ya. Kalau arahnya ya tidak perlu dengan kalimat tauhid bisa masuk surga gitu kan. Yang penting dari sisi itu bisa menjaga persatuan, membangun persatuan, itu masuk surga gitu meskipun agamanya apa saja gitu ya. Yang kedua misalnya dengan pernyataan bahwa mana ada agama yang sempurna gitu ya, pemahamannya telah bergeser gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ya nggak ada agama itu yang benar gitu ya. Agama itu ya bisa relatif semuanya gitu, sehingga nggak boleh mengklaim satu agama, kan arahnya ke sana. Dan nanti ini ujungnya nanti ya sama dengan apa yang sekarang sedang dibangun oleh Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Tapi ya itu tadi sudah terbaca lah gitu ya. Sebenarnya ini kelanjutan dari dulu yang namanya liberalisasi beragama. Dan kalau kita lihat sedikit saja latar belakang, ya itu tidak jauh-jauh lah dari Nurcholish Madjid gitu ya, tokoh-tokoh liberal dan lain-lain lah gitu ya. Kita bisa telusuri lagi latar belakangnya dan seterusnya. Nah ini tapi itu dari sisi pribadinya. Tapi dari sisi seperti ini memang sekarang ini umat sedang menghadapi satu upaya untuk mengubah pandangan dasar tentang keislamannya dengan cara menarik lah ya dari pandangan-pandangan yang sudah fix itu menjadi pandangan-pandangan yang menjadi agak kabur gitu ya, dikaburkan lah keyakinannya dan kemudian seolah-olah kebenarannya itu ditarik sedikit sehingga merasa tidak benar semua, sehingga bisa menghormati yang lain gitu. Padahal kuncinya kan nggak di situ gitu. Jadi ini saya kira sedang ada upaya untuk ini virus yang hidup di tengah masyarakat yang harus masyarakat ini hati-hati ya. Karena apa? Karena bisa jadi yang mengucapkan ini tokoh-tokoh ini. Saya jadi ingat dulu ada di Mesir itu namanya Ali Abdul Razik gitu ya. Itu seorang syekh awalnya di Mesir tahun 1925, kemudian dia mengeluarkan buku itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam gitu ya, memasukkan sekularisasi di dalam bukunya sehingga oleh Al-Azhar Ali Abdul Razik itu dicabut gitu ya, dicabut gelar syekhnya dari Al-Azhar dan kemudian ya sudah tidak diakui, tapi dia terus menyampaikan itu sampai pada satu titik menjelang dia meninggal, dia mencabut semua yang ada di dalam bukunya itu ya. Jadi dan ini ternyata terkait juga dengan kondisi saat itu, terkait dengan kepentingan di luar dari agamanya itu sendiri. Jadi ada kepentingan politik pada saat itu. Coba bayangkan yang ngomong itu syekh gitu ya. Coba kalau ngomong itu orang biasa mungkin nggak berpengaruh. Tapi bagaimana ini syekh waktu itu dikeluarkan untuk mengeluarkan sesuatu yang bisa membuat gempar lah begitu ya di masyarakat. Nah saya kira model-model seperti ini ya pasti akan terus ada. Dan Dokter, kami lanjutkan kembali. Pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Redaktur Pelaksana Tabloid Media Umat Bang Mujianto. Kita masih membahas viral di media sosial video ceramah di Mabes Polri bertemakan moderasi beragama merajut nasionalisme dan toleransi beragama. Silakan kalau rekan Dokter ingin bergabung di 8816363 Bang Mujianto. Ya, Bang Mujianto, tentu ini berbanding terbalik dengan tema yang diangkat terkait dengan moderasi. Tapi di sisi lain, narasumber mengisi dengan video yang dianggap bagi masyarakat awam saja warganet ini adalah hal yang ngawur. Apakah Bang Mujianto melihat bahwa pemahaman masyarakat, terutama umat Islam, terkait dengan hal-hal seperti ini sudah cukup tinggi dan sudah cukup paham, Bang?
Ya, jadi secara umum masyarakat itu kan sudah tahu hal-hal pokok ya, bahwa Islam itu agama yang benar, yang lain ya salah, kan keyakinan kan harus begitu. Nah, itu sudah ada di benak masyarakat. Yang kedua adalah pegangannya adalah kalimat tauhid. Itu juga sudah tahu masyarakat gitu, atau umat ini paling tidak sudah kenal gitu ya. Jadi ini hal-hal yang ingin coba dicerabut karena apa? Karena kuncinya umat Islam itu di kalimat tauhid. Segala hal kalau nanti dikembalikan kepada kalimat tauhid, masalah keimanan itu akan bisa mempengaruhi seseorang. Nah, karena itu saya kira tembakan-tembakan ke arah situ itu sedang dilancarkan untuk kemudian umat Islam itu menjadi ragu. Nah, jadi ragu sehingga dia tidak merasa benar gitu ya. Nah, di sisi lain tadi disebutkan misalnya syariatnya ini tidak sempurna. Ini juga nyambung gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut yang disebut sebagai kontekstualisasi fikih gitu ya. Maksudnya adalah agar ya fikih itu dianggap tidak cocok dengan sekarang gitu ya, dengan kondisi sekarang. Jadi fikih itu harus dicari dicari kecocokannya. Jadi bukan apa yang sekarang ini terjadi disesuaikan dengan fikih, tapi fikih itu harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, ini yang sedang juga dimasukkan di dalam moderasi beragama. Nah, ini saya kira nyambung gitu ya, apalagi menterinya juga duduk di samping si pembahas ini tadi gitu. Jadi ini satu rangkaian dari sebuah upaya sistematis saya kira di tengah-tengah umat kita gitu. Baik, Bang Mujianto di 8816363 ada rekan Dakta yang bergabung. Dakta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Edi, boleh komen sedikit. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Edi. Pak Edi, kabar sehat Pak Edi ya? Sehat, alhamdulillah. Silakan Pak Edi. Makasih banyak. Saya ikut komen tentang pidato atau ceramah di Mabes. Kalau tentang persatuan yang dibahas dikaitkan dengan Islam sudah mengajarkan untuk berjamaah bersatu. Ya, terputus Pak Edi ya. Bapak mungkin bisa menghubungi kembali. Jadi dari video viral ini sebetulnya apa yang bisa disimpulkan dan diambil pesannya kepada umat, Bang? Ya, yang pertama saya ingin inikan dulu. Jadi tadi kan Pak Edi nyambung tentang persatuan. Betul. Jadi seolah-olah begini loh. Jadi seolah-olah umat Islam yang fanatis kepada agamanya itu ancaman persatuan. Coba ini bahaya sekali gitu kan. Bahwa kita harus ingat bahwa Indonesia merdeka itu justru karena umat Islam itu gitu ya, dengan kemudian kayak gini kondisinya baik, toleransi itu kan dirajut oleh umat Islam gitu. Jadi jangan kemudian umat Islam itu meninggalkan agamanya supaya bersatu. Ini kan logika yang kebalik-balik gitu ya. Dan kita bisa lihat bagaimana sejarah perjuangan di negeri kita itu justru dibangun oleh para ulama. Kemudian perjuangan mengusir Belanda dengan Inggrisnya gitu ya. Kemudian diperingati sebagai hari santri, itu coba tanggal itu adalah tanggal resolusi jihad. Untuk apa? Untuk membuat umat ini melawan penjajah. Apa yang ini kan adalah jihad, takbir gitu kan, kalimat tauhid gitu kan. Nah, kok kayak begini dianggap menjadi sesuatu ancaman gitu. Ya, ini sangat aneh kalau itu diucapkan oleh orang Islam gitu ya. Jangan-jangan memang ada pesan di balik itu gitu, yang ini adalah merupakan upaya dari mereka-mereka yang tidak suka dengan Islam gitu. Jadi ini yang saya kira penting untuk kemudian umat ini juga harus waspada ini terhadap berbagai propaganda ya. Sebut saja langsung propaganda untuk kemudian meliberalkan Islam. Jadi nama moderasi itu kan terlalu baik gitu ya. Sebenarnya liberalisasi ini yang terjadi di tengah-tengah umat itu. Baik, Bang Mujianto, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian tadi rekan Redaktur Pelaksana Tabloid Media Umat Mujianto.